Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Telur dan tahu memang cocok banget dimasak seperti ini karena rasanya yang benar-benar enak banget, super enak. Terlihat saja sudah bikin ngiler. Maaf untuk teman-teman yang lagi puasa. Ini sangat menggoda iman. Tahan dulu, bikin aja dulu untuk buka puasa nanti, ataupun bisa juga untuk sahur. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan telur. Saya pakai 14 butir atau 800 gram yang sudah direbus dan dikupas. Selanjutnya siapkan tahu. Saya pakai tahu kuning 8 buah. Selanjutnya potong cukup menjadi 2 membentuk segitiga seperti ini, atau potong sesuai selera teman-teman ya. Setelah semua tahu dipotong, kemudian siapkan untuk bumbunya. Bawang putih ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 7 siung. Cabai rawit hijau kurang lebih 2 genggam. Cabai merah keriting 12 buah. Bawang merah 12 siung. Kemiri 4 butir. Karena nanti bumbu ini saya akan goreng dulu, jadi cabai rawit hijaunya saya sayat sedikit supaya digoreng nanti tidak meledak. Karena ini lauk yang sangat enak, bikin boros banget nasi. Pastikan teman-teman masak nasi dulu ya. Saya akan memasak nasi dulu. Untuk memasaknya, di sini saya menggunakan Miko Smart Rice Cooker Low Carbo dengan desain yang cantik banget. Kapasitas 1,8 liter dengan daya yang sangat hemat 400 watt. Di dalamnya terdapat sendok nasi, cup beras. Nah, ini kukusan stainless untuk memasak nasi low carbo dan low sugar. Dan fungsi lainnya, terdapat inner pot yang sangat tebal dilapisin keramik yang sudah pasti anti lengket dengan bentuk yang sangat unik seperti kendi. Buku panduan dan kartu garansi selama 1 tahun. Lanjut, setelah beras kita siapkan, kita cuci. Salah satu fungsi lain dari kukusan stainlessnya bisa untuk mencuci beras ya. Setelah beras dicuci, tambahkan air 1 tingkat di atas beras. Karena saya ingin memasak nasi low carbo, jadi saya pilih menu low carbo rice. Miko Smart Rice Cooker Low Carbo memiliki 8 menu memasak dengan desain touchscreen, jadi menambah keestetikan rice cookernya. Sambil menunggu nasi matang, lanjut kita memasak. Panaskan minyak goreng secukupnya, goreng semua bahan bumbu yang tadi kita siapkan. Ratakan supaya semua bahan bumbu terkena minyak, kemudian goreng sampai matang. Setelah dirasa matang, angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tahu dengan minyak yang sama. Ratakan supaya semua tahu terkena minyak, kemudian goreng tahu sampai matang, sampai permukaannya berkulit. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya tahu matang merata. Setelah tahu matang dan berkulit seperti ini, kemudian angkat tahu dan tiriskan. Selanjutnya kita haluskan bumbu yang tadi kita goreng. Saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai halus kurang lebih seperti ini. Siapkan juga bumbu yang lain. Lengkuas cukupnya digeprek, daun bawang 3 batang potong serong, daun salam 4 lembar. Kemudian lanjut tumis bumbu yang tadi kita chopper, tumis sekalian lengkuas dan daun salamnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sebentar aja karena sebelumnya sudah digoreng. Setelahnya masukkan tahu dan telurnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 450 ml. Tambahkan juga garam, kaldu bubuk, terasi matang, gula merah, dan lada bubuk. Kecap manis kurang lebih 4 sendok makan penuh. Larutan air asam jawa dari 20 gram asam jawa. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut, menyisakan sedikit atau menjadi nyemek-nyemek. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk ya, supaya bumbu meresap rata. Sambil menunggu, saya akan cek untuk nasinya, dan ini sudah matang. Ini dia nasi low carbo low sugar menggunakan Miko Smart Rice Cooker Low Carbo. Jadi tidak perlu khawatir lagi dengan kadar gula yang ada di nasi, karena sudah sebagian hilang dari proses memasaknya. Terbawa air tajin ini yang terpisah di dalam inner pot. Selanjutnya air tajin kita akan buang. Kemudian masukkan nasi ke dalam inner potnya, supaya nanti nasi tetap hangat. Setelah kuah menyusut menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek seperti ini, kemudian tambahkan lagi kecap manis supaya rasanya tambah enak dan warnanya jadi cantik. Aduk-aduk sampai tercampur rata, masak kembali sebentar aja, kurang lebih sedikit menyusut lagi. Setelahnya tambahkan daun bawang. Aduk-aduk masak sebentar, cukup sampai daun bawang sedikit layu.
Setelah daun bawang sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis tahu telur kecap medok. Ini super enak banget, dari tampilannya aja sudah menggugah selera. Pokoknya jangan ragu masak menu ini ya teman-teman. Pasti insya Allah teman-teman akan ketagihan banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Resep ini juaranya banget untuk mengolah ikan asin. Ikan asin ditumis aja sudah enak, apalagi dimasak seperti ini dengan resep ini. Pasti rasanya akan menggetarkan jiwa. Insya Allah teman-teman pasti juga akan ketagihan banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Saya pakai ikan asin jambal roti sebanyak 400 gram. Boleh pakai ikan asin yang lain ya. Kemudian siram dengan air panas cukupnya sampai ikan asin tertutup dengan air panas. Ratakan supaya semua ikan asin terkena air panas. Kemudian diamkan ikan asin. Rendam ikan asin minimal 10 menit atau sampai airnya menjadi dingin. Setelah direndam, buang airnya dan bilas beberapa kali. Selanjutnya untuk bumbunya, bawang putih ini kecil-kecil banget, saya hitung 5 siung. Bawang merah juga ada yang kecil-kecil, saya hitung 10 siung. Cabai merah keriting 12 buah. Tambahkan air secukupnya atau minyak goreng secukupnya, kemudian haluskan. Saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan, haluskan sampai halus, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya siapkan juga untuk bumbu yang lain. Cabai rawit hijau yang sudah dipotong serong, tomat merah potong dadu, daun jeruk 4 lembar, serai ini kecil-kecil jadi saya pakai 3 batang digeprek. Karena saya punya stok pete di kulkas, jadi saya tambahkan aja untuk campurannya. Untuk petenya kalau tidak ada atau tidak suka boleh di skip ya. Lanjut kembali ke ikan asinnya. Ini yang tadi kita rendam, sudah saya buang airnya dan dibilas beberapa kali. Selanjutnya saya akan potong-potong. Potong-potong sesuai selera teman-teman. Kalau saya potong dadu seperti ini. Setelah semua ikan asin dipotong-potong, selanjutnya goreng ikan asin dengan minyak goreng secukupnya. Terlebih dahulu taburin tepung terigu sedikit atau secukupnya di minyak goreng, supaya ikan asin jambal roti digoreng tidak meletup-letup. Aduk-aduk ratakan sampai semua ikan asin terkena minyak, kemudian goreng ikan asin sampai matang, sampai permukaannya kering. Setelah ikan asin dirasa matang dan permukaannya kering seperti ini, berwarna golden brown, angkat ikan asin dan tiriskan. Selanjutnya tumis bumbu halus dengan minyak yang sama, bekas goreng ikan asin tapi secukupnya. Tumis sekalian serai dan daun jeruknya, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanah. Setelah bumbu dirasa matang, kemudian masukkan cabai dan tomatnya. Petenya juga, aduk-aduk tumis kembali sampai cabai, tomat, dan pete setengah matang. Setelahnya masukkan ikan asinnya yang tadi kita goreng. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Tambahkan kaldu bubuk, gula putih, dan lada bubuk. Tidak perlu pakai garam ya, karena sudah asin dari ikan asinnya. Saus tiram 1 sendok makan. Kecap manis 1 sendok makan juga. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai kuahnya menyusut, sampai bumbunya meresap ke ikan asinnya. Setelah kuah menyusut dan mengeluarkan minyak seperti ini, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis ikan asin sambal pete. Ini asli nikmat banget. Ini kata suami, sambalnya aja sudah luar biasa enak. Dimakan dengan nasi hangat, diremas-remaskan sambalnya dengan nasi. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Teman-teman harus coba ya, pasti insya Allah akan ketagihan banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya.
Ini adalah salah satu menu sayur kesukaan keluarga, favorit keluarga, karena rasanya yang nagihin banget dan bikin makan susah berhenti. Wajib coba banget, insya Allah teman-teman juga akan ketagihan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan sayur selada air. Kemudian lanjut siangi, saya cukup petik seperti memetik kangkung atau mau dipotong dengan pisau juga boleh ya. Petik dari ujung, ambil mudanya, setelah mendekati pangkal dirasa tua buang aja ya, karena dia alot kalau dimakan. Setelah semua selada air disiangi, kemudian cuci selada air sampai bersih. Lanjut untuk bahan campurannya, saya pakai tempe 1 papan yang sudah dipotong dadu seperti ini. Kemudian untuk bumbunya, 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya, 6 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 12 buah cabai rawit merah, tomat merah 1 buah tapi yang ukuran kecil, udang ebi 1 sendok makan penuh yang sudah direndam air panas sebentar, terasi mentah 1 bungkus kecil atau seberat 3,8 gram, kaldu bubuk 1 sendok teh penuh, gula putih 1 sendok teh penuh, sedikit micin 1/4 sendok teh. Jangan dulu pakai garam karena sudah asin dari udang ebinya dan terasi. Gampang nanti kalau kurang asin tinggal ditambahin garam ya. Oh ya, saya tambahkan terasi lagi 1 bungkus kecil. Lanjut haluskan, saya pakai ulekan, boleh pakai blender ataupun chopper ya. Setelah bumbu halus saya pindahkan ke wadah lain karena ulekannya nanti saya akan pakai lagi. Setelah bumbu siap, lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, goreng tempe. Ratakan supaya semua tempe terkena minyak, kemudian goreng tempe sampai matang. Setelah tempe dirasa matang, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya saya akan haluskan tempe. Menggunakan ulekan atau cobek, cukup dipenyet-penyet seperti ini. Jadi nanti hasilnya tidak terlalu halus seperti ini ya. Sedikit masih bertekstur. Kemudian selanjutnya tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian masukkan tempenya yang tadi kita goreng dan penyet-penyet. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan air kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian tunggu sampai mendidih dulu. Setelah mendidih beberapa detik, kemudian masukkan selada airnya yang sudah dicuci bersih. Aduk-aduk kemudian masak sebentar karena selada air matangnya cepat ya. Setelah dimasak sebentar, jangan terlalu matang ya, cukup seperti ini. Karena kalau terlalu matang biasanya selada air akan sedikit pahit. Matikan kompor, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia tumis selada air tempe versi Mama Ryan. Ya ampun teman-teman, ini serius enaknya kebangetan. Dan boleh tidak pakai lauk lain karena sudah ada tempenya, mungkin cukup ditambahin kerupuk. Hati-hati kalau sudah pakai lauk ini, makan pasti susah berhenti. Insya Allah teman-teman kalau sudah coba akan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin kue tiaw goreng. Kue tiaw goreng terenak yang bikinnya simple, tapi untuk rasa nggak main-main. Pokoknya ini enak banget, juara banget. Teman-teman harus coba ya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis.
Untuk bahannya, pertama siapkan mie kue tiaw. Saya pakai mie kue tiaw basah sebanyak 500 gram. Siapkan juga bahan toppingnya atau campurannya. Di sini saya pakai ayam filet sebanyak 200 gram. Untuk sayurannya di sini saya pakai sayur kapri sebanyak 200 gram juga. Dan bisa diganti dengan sayuran lain. Saya tambahkan bakso juga 8 butir yang sudah dipotong bulat seperti ini. Dan telur ayam 2 butir. Lanjut untuk bumbunya, pertama siapkan 6 siung bawang putih cukup geprek dan iris tipis-tipis. Daun bawang ini kecil-kecil, saya hitung 3 batang, kemudian potong bulat kecil seperti ini. Untuk bumbunya saya juga tambahkan udang ebi sebanyak kurang lebih 60 gram, sudah disiram air panas sebentar. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu, tumis bawang putihnya dulu, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang putih sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelah bawang putih wangi, masukkan ebi dan daun bawangnya. Daun bawangnya saya sekalian tumis supaya lebih wangi dan akan memberi rasa yang beda, jadi lebih enak. Setelah ditumis sebentar kurang lebih setengah menit, kemudian masukkan ayam filetnya. Aduk-aduk tumis kembali sampai ayam menjadi kaku dan putih pucat. Setelahnya sisihkan ke samping atau pinggirkan. Saya akan beri ruang untuk bikin orak-arik telur. Saya acak-acak dulu kuningnya supaya bercampur dengan putihnya, sambil diaduk-aduk bolak-balik. Setelah telur set atau hampir matang, kemudian campurkan dan masukkan baksonya. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sebentar sampai bakso sedikit matang. Setelah bakso dirasa sedikit matang, kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Tambahkan juga kecap asin kurang lebih 1 sendok makan. Saus tiram kurang lebih 1 sendok makan juga. Saus sambal atau saus cabai 1 sendok makan penuh. Kecap manis saya akan pakai sebagian dulu, ini kurang lebih 1,5 sendok makan. Nanti setelah kue tiaunya masuk, saya akan tambahkan kecapnya lagi. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai ayam dan bakso matang, sampai kuah atau airnya sebagian menyusut. Setelah airnya sebagian menyusut seperti ini, kemudian masukkan mie kue tiaunya dan juga sayur kaprinya. Tambahkan penyedap rasa dan lada bubuk. Kecap manis saya tambahkan lagi, ini kurang lebih 2 sendok makan. Minyak wijen kurang lebih 1 sendok makan. Sayur kaprinya saya masukkan bareng bersama kue tiaunya supaya tidak terlalu matang, jadi nanti masih renyah, masih crunchy. Untuk teman-teman yang ingin mau ikutan pakai sayur kaprinya dan ingin lebih matang sayur kaprinya, bisa dimasukkan di awal setelah memasukkan air ya tadi. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai semua dirasa cukup kematangannya. Tapi jangan terlalu lama juga ya, nanti kue tiaunya bisa hancur. Setelah dirasa cukup kematangannya, matikan kompor, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia kue tiaw goreng versi Mama Ryan. Ini jujur nikmat banget, enak banget, teman-teman harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Untuk referensi menu yang seger, gurih, nikmat, pol, saya akan buatkan resepnya. Mari kita simak. Insya Allah teman-teman pasti suka banget. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan pindang cue atau pindang keranjang. Saya pakai sebanyak 6 ekor atau 500 gram. Selanjutnya saya buang kepalanya, belah dan buang tulang atau duri tengahnya dan duri-duri sekitarnya. Kemudian suirikan menjadi beberapa bagian seperti ini, tapi jangan terlalu kecil-kecil banget ya. Atau tidak usah disuir juga tidak apa-apa ya, selera teman-teman aja. Oh ya, jangan lupa isi perut atau kotorannya dibuang juga. Setelah semua ikannya bersih, kemudian sisihkan dahulu. Lanjut siapkan bahan kedua, tempe. Saya pakai setengah papan yang sudah dipotong dadu seperti ini. Lanjut untuk bumbunya, 4 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong, 8 siung bawang merah, kencur 1 ruas kecil, cabai merah keriting 6 buah, kunyit bubuk setengah sendok teh, boleh pakai kunyit segar ya, terasi 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya atau bisa diganti dengan minyak goreng secukupnya, kemudian haluskan. Saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu lainnya atau bumbu tambahannya, tomat hijau 2 buah yang sudah dipotong dadu seperti ini, tomat merah 1 buah sama potong dadu, cabai rawit hijau secukupnya atau ini kurang lebih 20 buah. Saya biarkan utuh, serai 1 batang, daun salam 2 lembar, lengkuas cukupnya digeprek, santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml, boleh pakai santan segar ya, itu lebih bagus. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus, tumis sekalian rempah-rempahnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah dirasa bumbu matang, kemudian masukkan ikannya yang tadi kita bersihkan dan suwir-suwir. Aduk-aduk perlahan supaya tidak hancur, kemudian kita tumis dulu sebentar bersama bumbu kurang lebih 3 atau 4 menit supaya ikannya sedikit matang, jadi nanti ikannya tidak bau amis, akan beraroma enak. Setelah bagian bawahnya sedikit kecoklatan, jangan lupa dibalik perlahan juga ya, supaya tidak hancur. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 700 ml. Dan masukkan tempenya. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula putih. Santannya juga masukkan. Cabai. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai ikan dan tempe matang dan kuah sebagian menyusut. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Setelah dirasa tempe dan ikan matang dan kuah sebagian menyusut, kemudian masukkan tomatnya. Aduk-aduk masak kembali sebentar sampai kuah mendidih lagi, kurang lebih 1 menit. Setelah dibiarkan mendidih kurang lebih 1 menit, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan.
ini dia ikan pindang tempe kuah santan. Serius ini enak banget, gurih, seger, enaknya beda dan unik. Teman-teman harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Yuk kita bikin menu terong yang enaknya nagihin banget. Tidak perlu diragukan lagi untuk rasanya karena memang enaknya nggak ketolongan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan terong ungu, bisa juga pakai terong hijau. Saya pakai 5 buah atau sebanyak 650 gram. Sebelum terong dipotong, siapkan air secukupnya, air biasa atau air suhu ruang. Tambahkan garam 1 sendok makan penuh. Aduk-aduk sampai semua garam larut. Kemudian potong-potong terong terlebih dahulu, buang pangkalnya dan ujungnya sedikit. Selanjutnya potong terong memanjang seperti ini. Setelah terong dipotong, langsung masukkan ke air garam, dan setelah semua terong dipotong, remas-remas sedikit terong supaya warna gelapnya luntur. Setelahnya biarkan terong terendam air garam seperti ini beberapa saat. Sambil merendam terong, kita akan siapkan bumbunya. Bawang putih ini kecil-kecil banget, saya hitung 6 siung. Cukup geprek dan iris tipis-tipis. Cabai rawit merah ini kurang lebih 18 buah. Kemudian potong bulat kecil seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Untuk cabainya disesuaikan aja, sesuaikan selera teman-teman ya. Bisa dikurangi atau ditambahin. Cabai merah keriting 4 buah sama potong bulat kecil. Tomat hijau ini kecil-kecil, saya pakai 3 buah. Untuk ukurannya agak besar bisa pakai 2 buah ya. Kemudian belah, buang pangkalnya. Potong dadu sedang seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu lainnya atau bumbu racikannya. Saus tiram kurang lebih 2 sendok makan. Kecap manis kurang lebih 1 sendok makan penuh. Garam setengah sendok teh. Penyedap rasa atau kaldu bubuk 1 sendok teh penuh. Gula putih 1 sendok teh. Terasi matang 1 sendok teh penuh. Air sedikit atau kurang lebih 120 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dahulu bumbu raciknya. Selanjutnya kita kembali ke terongnya yang tadi kita rendam ya. Setelah terong direndam, dia airnya akan lebih gelap seperti ini, lebih keruh seperti ini. Kemudian cuci terong sampai bersih. Ini terongnya sudah saya cuci bersih. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu, tumis bawang putihnya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bawang putih sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelahnya masukkan terongnya. Aduk-aduk, oseng-oseng dulu sampai terongnya layu. Jadi supaya cepat layu, aduk-aduk, diamkan beberapa detik. Kemudian aduk-aduk lagi sampai beberapa kali seperti itu ya.
Setelah terong dirasa layu, kemudian masukkan tomat dan cabenya. Aduk-aduk oseng-oseng kembali sampai terong setengah matang. Setelah terong dirasa setengah matang, kemudian masukkan bumbu racikannya yang tadi kita bikin. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, masak kembali sampai kuahnya menyusut. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk ya, supaya bumbu meresap rata. Setelah kuahnya menyusut atau bumbunya menyusut, menyerap ke terong, kemudian matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia tumis terong terasi pedas. Untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi karena memang enak banget, nikmat banget. Yakin auto makan pasti nambah terus. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan bikin menu rawon request dari teman subscriber. Tapi untuk rawonnya Mama Ryan beda, enaknya tidak umum. Teman-teman harus tahu dan mencoba, insya Allah teman-teman akan ketagihan banget dengan rasanya. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging. Saya pakai sebanyak 1 kilo lebih atau 1750 gram. Saya pakai 3 jenis daging, bagian sengkel, sandung lamur, dan tetelan yang sudah dipotong dadu kecil-kecil seperti ini dan sudah dicuci bersih. Kemudian daging kita sisihkan dahulu, lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Bawang merah kurang lebih 20 siung, bawang putih kurang lebih 15 siung, kemiri 10 butir, kencur kurang lebih 3 ruas, kunyit 1 ruas yang sudah dipotong dan dibelah, jahe kurang lebih 2,5 cm yang sudah dipotong-potong. Kemudian goreng semua bahan bumbu yang tadi kita siapkan dengan minyak goreng secukupnya. Ratakan supaya semua bahan bumbu terkena minyak, kemudian goreng semua bahan bumbu sampai matang. Setelah dirasa matang, kemudian angkat bahan bumbu dan tiriskan. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai ulekan ya. Tambahkan bumbu yang lain, ini sudah disangrai, diantaranya jinten, ketumbar, dan merica. Keluak saya pakai 8 buah yang sudah direndam air panas. Untuk keluaknya cicipin dulu ya, kalau pahit jangan dipakai. Jadi pakai yang tidak pahit ya. Kemudian tambahkan air atau minyak goreng secukupnya supaya gampang halusnya. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Setelahnya tumis dengan minyak goreng secukupnya. Ini minyak gorengnya bekas goreng bumbu tadi ya. Tumis juga sekalian rempah aromatiknya, diantaranya serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Dengan api kecil supaya keluak tidak cepat gosong dan dia akan matang sempurna. Sebelum bumbu benar-benar tanak, saya tambahkan dulu untuk seasoningnya. Di antaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, dan sedikit micin. Aduk-aduk tumis kembali sampai bumbu benar-benar tanak. Setelah bumbu matang, matikan kompor, kita sisihkan dahulu. Karena saya akan rebus daging, rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan dagingnya. Aduk-aduk ratakan supaya semua daging terkena air atau tenggelam. Kemudian rebus daging sebentar aja. Kurang lebih 10 atau 15 menit dihitung dari air mendidih lagi ya. Ini untuk rebusan pertama ya, nanti setelah direbus 10 atau 15 menit, saya akan buang airnya dan rebus kembali dengan air yang baru. Fungsinya untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih. Setelah mendidih dia akan berbuih seperti ini, angkat buihnya dan buang. Supaya nanti pas kita angkat dagingnya, buih-buih ini tidak menempel ke dagingnya. Setelah daging direbus kurang lebih 15 menit, angkat daging dan tiriskan, kemudian buang airnya. Untuk rebusan kedua yang saya akan pakai airnya, saya menggunakan santan. Santan encer sebanyak kurang lebih 3 liter dari 1 butir kelapa. Rebus santan, setelah mendidih masukkan dagingnya. Kemudian masukkan bumbu yang tadi kita bikin. Ini versi saya ya, pakai santan. Untuk teman-teman yang tidak ingin pakai santan juga boleh. Tapi kalau keseluruhan resepnya ikutin Mama Ryan, dijamin rawon teman-teman akan beda dari yang lain.
Larutan air asam jawa sedikit aja, kurang lebih dari 15 gram asam jawa. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian rebus atau kembali masak. Saya menggunakan presto supaya cepat empuk untuk mempersingkat waktu. Untuk teman-teman yang ingin memasaknya dengan panci biasa atau manual, masak kurang lebih 45 menit atau sampai dengan 1,5 jam. Pokoknya sampai daging empuk ya. Untuk memasak dengan presto kurang lebih 15 menit dihitung dari knob presto berdesis seperti ini. Setelah dimasak kurang lebih 15 menit, matikan kompor, kemudian buang uapnya supaya nanti pas dibuka tutup presto aman. Setelah uapnya habis, sudah aman untuk dibuka tutup prestonya. Dan ini sudah matang, saya akan pindahkan ke wajan atau wok pan supaya nanti pengambilannya lebih gampang. Setelah pindahkan ke wajan, didihkan kembali. Kemudian tambahkan daun bawang, ini dari 5 batang yang sudah dipotong bulat sedang. Bawang merah goreng kurang lebih 3 sendok makan penuh. Aduk-aduk kembali, masak sebentar aja, cukup sampai daun bawang sedikit layu. Setelah daun bawang sedikit layu, matikan kompor, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia rawon versi Mama Ryan. Ini asli enak banget. Enaknya beda dari rawon-rawon yang lain. Pokoknya ini enaknya tidak umum, teman-teman harus coba biar tahu enaknya sebagaimana. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.